Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya, tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk, kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani tersebut pergi ke sawah, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung tersebut ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit tersebut ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung tersebut membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya.
ia memberikannya kepada petani tersebut. Setelah itu, burung tersebut pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung pipit. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka tersebut di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka pun tumbuh. Semakin lama pohon tersebut semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani tersebut sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani tersebut merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Berikutnya, ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani tersebut, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Selanjutnya, buatlah gambar berseri yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Kakak contohkan untuk yang seri pertama. Silahkan untuk yang seri berikutnya, kalian buat contoh gambarnya yang lebih menarik dan tentunya sesuai dengan isi cerita tersebut. Berikutnya, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Dari dongeng tersebut kita bisa melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh petani ternyata mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatannya kepada binatang dan juga tanaman mendapatkan kebaikan yang kembali kepada dirinya. Silahkan kamu tulis pesannya. Lalu, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Nah, ini kakak contohkan ya, perbuatan baik yang dilakukan oleh petani yang baik hati, diantaranya yaitu menolong burung pipit yang kakinya terluka. Kemudian juga melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Silahkan kamu tambahkan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani yang baik hati berdasarkan dongeng tersebut. Diskusikan pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa bekerja sama dengan orang tua ataupun saudara di rumah. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Sebelum menjawabnya, kalian perlu ingat kembali manfaat tanaman bagi manusia. Di antaranya yaitu tanaman dapat menjadi pembersih udara karena tanaman mampu menyerap gas karbon dioksida serta menghasilkan oksigen. Lalu, tanaman juga bisa menjadi sumber bahan pangan, baik bagi manusia maupun hewan. Yang berikutnya, tanaman juga dapat melindungi kita dari terik sinar matahari. Kemudian, bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, memperindah lingkungan, bisa sebagai bahan pakaian atau sandang, contohnya kapas ya. Lalu bisa juga sebagai bahan obat-obatan dan lain sebagainya.
Silahkan, setelah kalian mendiskusikannya, kalian jawab pertanyaan tersebut. Berikutnya, gambarlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis tersebut milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Kita hitung bersama. Karung Dayu ditambah karung Siti. 540 ditambah 590. Hasilnya yaitu 1130. Kemudian jika ditukar, karung Siti ditambah karung Dayu. 590 ditambah 540. Maka hasilnya tetap 1130. Jadi dapat kita tulis 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Berikutnya, silakan kalian bantu Dayu mengerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan seperti contoh secara mandiri. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.